Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Farmasi Fisika akan menjelaskan dan membuktikan sifat-sifat dari koloid. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan sifat-sifat koloid dari efek Tyndall. Saya Riaul Ismi akan menjelaskan definisi sistem dispersi. Sistem dispersi adalah campuran antara dua fase terdispersi atau fase dalam dengan medium pendispersi atau fase luar yang bercampur secara merata. Umumnya fase terdispersi memiliki jumlah molekul yang lebih kecil dibandingkan fase terdispersi. Macam-macam dispersi yaitu dispersi halus atau larutan, dispersi kasar atau suspensi, dan dispersi koloid. Perkenalkan, nama saya Deden Akhilani. Saya dari kelompok 3 kelas 2B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Riaul Ismi tentang macam-macam dispersi. Yang pertama, dispersi halus atau larutan. Disebut juga sebagai dispersi molekuler, yaitu sistem dispersi yang diameter fase terdispersinya kurang dari 10-7 cm. Sistem ini bersifat homogen dan tampak jernih. Pengendapan tidak akan terjadi sehingga dengan penyaringan zat terdispersi tidak dapat dipisahkan dari mediumnya. Contohnya dispersi gula dalam air. Yang kedua, dispersi koloid. Sistem dispersi yang diameter fase terdispersinya antara 10-7 dan 10-5 cm. Sifat-sifatnya terletak di antara suspensi dan larutan sejati, tidak bersifat homogen atau heterogen. Sistem ini senantiasa keruh dan tidak terjadi pengendapan. Sebagai penyaringan, fase terdispersi tidak dapat dilarutkan. Contohnya dispersi santan dalam air. Yang ketiga, dispersi kasar atau suspensi. Sistem dispersi yang diameternya lebih dari 10-5 cm. Sistem ini mula-mula keruh, tetapi dalam beberapa saat segera tampak jelas batas antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Karena terjadi pengendapan, maka dengan cara penyaringan dapat dipisahkan kembali fase terdispersi dari mediumnya. Contohnya dispersi kopi dalam air. Perkenalkan, nama saya Pindani Arina Putriwulan dari kelas 2B kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Ririn, yaitu tentang penerapan koloid dalam bidang farmasi. Koloid banyak digunakan dalam bidang farmasi dan obat-obatan karena sifat dari koloid itu tidak mengiritasi. Contoh kegunaan koloid di bidang farmasi adalah: 1. Penggunaan koloid perak atau argentum protenum yang terdapat dalam obat tetes mata yang berguna untuk membunuh mikroorganisme. Kemudian contoh lainnya adalah penggunaan plasma protein yang dapat mengikat obat dalam darah. Kemudian koloid juga digunakan dalam sediaan salep dan krim. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Untuk menentukan apakah suatu campuran merupakan larutan sejati atau koloid, sering digunakan metode efek Tyndall. Jika cahaya melewati larutan sejati, pengamat yang melihatnya dari arah tegak lurus terhadap sinar tidak melihat cahaya. Tetapi dalam suspensi koloid, cahayanya dibaurkan ke segala arah dan dapat dilihat dengan mudah. Sifat ini mula-mula dipelajari oleh Tyndall pada tahun 1869 dan dikenal efek Tyndall. Contoh lain mengenai pembauran ialah oleh partikel debu dalam cahaya mikrofilm dalam ruang gelap. Petrucci 1987. 2. Gerak Brown. Partikel-partikel koloid hanya dapat bergerak dengan sedikit, tetapi karena adanya tumpukan dengan molekul-molekul fase pendispersinya, gerakannya akan berbentuk zigzag.
Ini disebut gerakan Brown. Petrucci 1987. 3. Muatan koloid atau sifat listrik. Partikel koloid yang telah mengabsorpsi ion akan bermuatan listrik sesuai dengan muatan ion yang diserapnya. Muatan koloid dapat diketahui dengan mencelupkan batang elektroda yang bermuatan positif akan tertarik ke elektroda negatif, sedangkan yang bermuatan negatif tertarik ke elektroda positif. Shukri 1999. Di sini saya akan mempraktekkan untuk membuktikan sifat koloid. Nah, alat yang digunakan itu satu gelas, kemudian ada sendok untuk pengaduknya. Kemudian saya menggunakan bahan gula dan air untuk pelarutnya. Kita mengambil air untuk pelarutnya setengah gelas saja. Kemudian gulanya ditambahkan. A few moments later. Nah, setelah diaduk merata, kita melihat jumlah fase secara fisika atau secara langsung. Pada larutan gula hanya ada satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak ada pemisahan fase atau tidak ada endapannya. Mari kita melihat efek Tyndall. Pada gelas larutan gula, cahaya terlihat jelas dan dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek Tyndall yang ditunjukkan di sini tidak tampak karena ini merupakan sifat dari larutan. Perkenalkan, nama saya Reza Diamoto. Saya akan menjelaskan sifat-sifat koloid dari larutan kopi. Alat bahannya yang pertama sendok, gelas kaca bening, 1 saset kopi sebagai zat terdispersi, air mineral sebagai larutannya. Cara kerjanya yang pertama, air mineral dimasukkan ke dalam gelas kaca bening setengah gelas. Kemudian 1 saset kopi dituangkan ke dalam 1 sendok makan. Dan masukkan dalam gelas, kemudian diaduk. A few moments later. Mari kita lihat jumlah fase yang terlihat dalam larutan kopi. Terlihat nyata terdiri dari 2 fase yang terpisah secara perlahan dan nampak tidak stabil. Mari kita melihat efek Tyndall dari larutan kopi. Cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan dari sisi lain gelas ini. Merupakan ciri larutan suspensi. Di sini saya akan membuktikan sifat koloid dari larutan susu. Alat-alat yang digunakan yaitu ada sendok sebagai pengaduk, gelas bening, dan bahan-bahan yang digunakan yaitu ada air sebagai pelarut dan ada susu sebagai zat terdispersi. Cara kerjanya dengan menambahkan air pelarut ke dalam gelas bening setengah gelas, kemudian ditambahkan dengan susu kental, dimasukkan dan diaduk sampai homogen. A few moments later. Setelah diaduk, mari kita lihat jumlah fase yang terlihat oleh fisik, yaitu nampak terlihat hanya 1 fase, meskipun sebenarnya ada 2 fase. Keruh nampak stabil, namun campuran ini dapat
dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Setelah melihat fase dan kestabilannya, mari melihat efek tinggal dari larutan susu. Cahaya tidak dapat diteruskan menembus ke sisi gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ini merupakan koloid. Di sini saya akan membuktikan sifat koloid, yaitu efek tinggal. Alat yang digunakan yaitu ada gelas dan sendok sebagai pengaduk, bahannya santan sebagai zat terdispersi, dan aqua mineral sebagai pelarut. Di sini saya akan menuangkan aqua mineral setengah gelas saja. Kemudian ditambahkan 1 sendok santan, diaduk sampai homogen. A few moments later. Jumlah fase yang terlihat secara fisik dengan menggunakan kaca secara langsung tampak terlihat hanya 1 fase, meskipun sebenarnya ada 2 fase yang keruh yang nampak stabil. Namun, campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Setelah melihat fase dan kestabilannya, mari melihat fase efek Tyndall. Cahaya tidak dapat diteruskan menembus ke sisi gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ini merupakan sifat koloid. Pada larutan garam, alat dan bahannya adalah sampler, garam, sendok, gelas, dan air. Yang pertama, kita mengambil garam, kemudian tambahkan air. Secukupnya garam. Kemudian kita aduk. A few moments later. Ya, bisa dilihat pada saat cahaya senter melewati larutan garam, cahaya tidak mengalami penghamburan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa larutan garam tidak mengalami efek Tyndall. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan susu dan santan merupakan dispersi koloid. Yang kedua, larutan garam dan gula merupakan dispersi halus. Dan yang ketiga, larutan kopi merupakan suspensi.